Dan sektoral, di mana kita bersama dengan pemerintah daerah, kemudian kementerian, lembaga, serta komponen masyarakat lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang terisolir, terpencil. Kalau secara nasional mungkin ada yang daerah perbatasan, daerah yang pasca bencana, gitu. Tapi kalau di sini tempatnya daerah terisolir. Karena kita untuk mencapai desa dusun ya, dusun Alas Malang itu 9 kilo jalan Gunung Makadam. Jadi kalau musim hujan itu berkumpul, kalau musim panas ya berdebu. Sehingga akses untuk di sini secara ekonomi menjual hasil-hasil bumi di dusun tersebut sulit. Nah, kegiatan TMMD ada fisik. Kegiatan fisik ini buatan Jalan Makadam jauh 7,8 km dan buatan talut. Talut. Untuk kegiatan non fisik berupa kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pembekalan dari berbagai kementerian lembaga. Bisa di sini dari Kementerian Kesehatan, ada Kabit Kesehatan, dari kebersihan, mungkin masalah Kamtipmas, narkoba, dari Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, termasuk PKK ya. kalau boleh tahu ini kegiatan TMMD yang keberapa, Den? Oh ya, ini ke 113 ya. TMMD itu dilaksanakan sekarang 3 kali Pak, dalam setahun. Ada 150 satgas. Kalau satgas ini Pak Dandim ini dan satgas. Ya. Satgas di Jawa Tengah atau Kota 4 ini ada 4 dan satgas. Wilayah korem kita tempatnya di Kabupaten Blora, di desa di Kecamatan Jati, desa Jagong sini. Kalau boleh tahu juga gebrakan seperti apa saja yang pernah dilakukan dari pihak TNI, terutama dalam hal masalah TMMD. Maksudnya gimana Mas? Kegiatan apa saja yang pernah dilakukan TNI dalam rangka TMMD? TMMD ini ya? Ya, khusus di Blora Pak. Oh di Blora. Ya tadi sudah disampaikan kita ada kegiatan fisik dan non fisik. Kalau fisik itu infrastruktur di daerah-daerah yang terisolir. Contoh ini pembuatan jalan Makadam, kemudian mungkin ada jembatan, ada bikin talut. Sesuai ini kan proses ini tidak serta-merta dapat sasaran ini Pak. Jadi prosesnya TAB-1 tahun anggaran besar -1. Jadi sasaran ini sudah diajukan dari 1 tahun sebelumnya melalui mekanisme musrenbang. Ini dari Pak Kades dengan unsurnya, kita dari apa yang benar-benar menyentuh masyarakat yang sangat dibutuhkan. Nah inilah tempatnya. Kita bisa buktikan dengan partisipasi masyarakat yang hadir di sini. Kalau partisipasi masyarakat banyak, berarti inilah memang betul-betul dibutuhkan oleh warga. Akses infrastruktur yang memadai, dan kita harus yakin dan memberikan ibaratnya kita harus yakin pada pimpinan atau Bapak Bupati dalam hal ini bahwa nanti lambat laun beliau akan menjalankan visi misinya untuk membuat desa-desa terisolir memiliki fasilitas jalan. Dan juga nanti sumber air kita berdoa bersama, Pak Bupati juga memberikan perhatian. Jadi memang sesuai yang disampaikan dari Kepala Desa bahwa skala prioritas dalam pembangunan kabupaten kita juga harus melihat berapa dana yang ada di kabupaten yang bisa digunakan dan dianggarkan. Kita harus yakin dan berdoa, percaya bahwa Bapak Bupati Blora pasti akan mempunyai keinginan untuk menjadikan Blora lebih baik ke depannya. Kita sebagai
pendukung, siap selalu menjadi pendamping ataupun mensupport untuk mempercepat pembangunan itu sendiri. Sehingga saya mengajak seluruh rekan-rekan masyarakat, stakeholder terkait untuk bisa bersama-sama Kesarangan dengan Blora seperti yang selalu digaungkan oleh Pak Bupati, dan kita harus sekali lagi yakin bahwa pimpinan daerah pasti ingin mengharapkan daerah yang lebih baik. Pak Bupati pernah diajak ke sini? Pak Bupati pernah ke sini kemarin pada saat peresmian Kampung Pancasila. Jadi beliau juga sudah nanti kemungkinan Pekal Jagung dapat satu program air bersih dari Mabes Polri, nanti juga diadakan di sini. Jadi sebenarnya atensi beliau terhadap daerah terusir cukup bagus, karena kami yang sebagai pelaku yang menjalankan program tersebut pada tahun ini yang semula biasanya ada program karya bakti mandiri, kami bisa atau diberikan kepercayaan untuk melaksanakan 7 program karya bakti mandiri. Jadi harapan kami semakin cepat pembangunan infrastruktur semakin baik untuk masyarakat.